Halo, selamat siang. Kita ketemu lagi ya. Oke, kali ini saya akan membahas eh, tentang Perpu 2 tahun 2022 dari perspektif eh, bagaimana apabila Perpu nomor 2 tahun 2022 itu tidak disetujui oleh DPR. Ya. Jadi apa yang dapat dan atau akan terjadi. Oke ya, saya ulangi lagi. Jadi eh, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang apa yang akan terjadi apabila Perpu nomor 2 tahun 2022 itu tidak disetujui oleh DPR. Apa yang akan dan atau dapat terjadi. Baik, eh, mari kita mulai atau berangkat dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 garis miring PUU garis datar 8 Romawi garis miring 2020. Kita singkat saja putusan MK nomor 91 tahun 2020. Sudah banyak diketahui bahwa putusan MK ini memuat suatu ketentuan, yaitu bahwa eh, Undang-Undang Cipta Kerja itu dinyatakan secara konstitusional itu eh, dari segi formal ya, dari segi formal itu inkonstitusional. Ya, dari segi formal inkonstitusional berarti cara pembuatan undang-undang Cipta Kerja yang inkonstitusional. Artinya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan terutama adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, eh, ucapan putusan MK itu diucapkan pada tanggal 25 November tahun 2021. Nah, pada putusan itu disebutkan bahwa pemerintah diberikan kesempatan untuk memperbaiki tentang cipta kerja. Dan tentunya dalam hal ini eh, Mahkamah Konstitusi menentukan batas waktu paling lama 2 tahun. Jadi 2 tahun dihitung dari tanggal 25 November tahun 2021. Jadi ini sekarang ini tinggal berapa? Tinggal 9 bulan lagi ya. Tinggal 9 bulan lagi menuju ke November 2023. Nah, putusan MK tadi ya itu kemudian direspon oleh pemerintah. Pemerintah kemudian mengeluarkan atau mengundangkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 ya tentang revisi kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembuatan peraturan perundang-undangan atau lazim disebut dengan P3. Nah, yang direvisi apanya? Yang direvisi khusus adalah yang menyangkut tentang Omnibus Law. Jadi pada pasal 64 Undang-Undang 12 tahun 2011 itu direvisi oleh Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 pada pasal 64 ayat di situ ditambahkan sisipan 64 ayat 1A dan 1B. Pasal 64 ayat 1A dan 1B pada Undang-Undang 13 tahun 2022 intinya adalah bahwa dapat membuat peraturan perundang-undangan dengan melalui sistem omnibus. Nah, Undang-Undang 13 tahun 2022 diundangkan pada bulan Juni tahun 2022. Nah, dari Juni 2022 ke November 2023 itu ya katakanlah 17 bulan, ya kan? Bisa kan sebetulnya kan? Ya, bisa. Langsung kemudian dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang 11 tahun 2020. 11 bulan selesai apa tidak? Nggak tahu, gitu kan. Nah, tetapi sangat risiko. Pada faktanya, hingga Desember tahun 2022, tidak nampak adanya kegiatan
untuk merevisi Undang-Undang Cipta Kerja dengan Omnibus Law. Nah, ternyata pada tanggal 30 Desember tahun 2022, maka dikeluarkanlah Perpu nomor 2 tahun 2022 oleh pemerintah. Ya, oke. Yang kalau kita lihat, ya, dan Perpu itu judulnya adalah tentang Cipta Kerja. Jadi Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Nah, pada bagian menimbang dari Perpu itu, pada huruf F, ya, di sana dinyatakan bahwa Perpu ini dibuat dengan tujuan untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 tahun 2020 itu. Nah, jadi di sini ya, kalau kita lihat urutannya, eh, pertama tadi pada bulan Juni diundangkan Undang-Undang 13 tahun 2022 yang mengatur di situ dimungkinkan membuat peraturan perundang-undangan dengan sistem omnibus. Oke. Nah, terkait dengan uh, cara pembuatan, ya dari segi formilnya, ketika suatu undang-undang itu dibuat dengan cara atau prosedur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka produk yang dihasilkan itu juga tidak betul kan? Ya kan? Tidak betul. Karena suatu undang-undang dibuat dengan suatu prosedur yang tidak ada dasar hukumnya. Nah, dalam hal ini untuk mengisi itu maka tadi saya ulangi lagi, maka dalam Perpu itu pada bagian menimbang pada huruf F dinyatakan bahwa Perpu 22 tahun 2022 itu adalah untuk melaksanakan putusan MK termasuk juga merevisi Undang-Undang Cipta Kerja. Itu. Jadi dari segi formil dan material terpenuhi oleh adanya putusan eh, kalau dari segi formil mungkin ada kaitannya dengan Undang-Undang 13 2022 itu sebelumnya gitu kan. Tapi sekarang dari segi material itu diperbaiki melalui melalui Perpu nomor 2 tahun 2022. Seperti itu. Hehe. Nah, sekarang kembali lagi pada pertanyaan di awal tadi. Bagaimana ya kan? Jadi perangkatnya sudah disiapkan. Jadi Perpu 2 2022 itu memang sekaligus juga merevisi eh, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020. Nah, sekarang bagaimana apabila jikalau ya DPR tidak menyetujui Perpu 2 tahun 2022, tidak menyetujui. Apabila sampai dengan tanggal 24 November 2023 tidak ada perubahan apapun, tidak ada perbaikan apapun atas Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 11 tahun 2020, maka habislah saat yang diberikan atau kesempatan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ya kan? Nah, juga apabila sampai dengan tanggal 24 November 2023 tidak ada perbaikan, maka Undang-Undang Cipta Kerja itu akan dinyatakan tidak berlaku. Tidak berlaku. Nah, kalau Undang-Undang Cipta Kerja tidak berlaku, maka juga sekaligus juga dijelaskan di dalam amar putusan uh, uh, Mahkamah Konstitusi bahwa kemudian yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan. Balik lagi ke Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Kira-kira demikian yang akan terjadi. Apa boleh buat? Ya, memang itu urut-urutannya. Nah, jadi eh, mari kita lihat ya, eh, ya memang apa ya ketentuan pasal 22 di dalam eh, Undang-Undang Dasar 45 pada ayat 2 dan 3 di sana disebutkan bahwa keberlakuan Perpu itu tergantung pada setuju atau tidak setujunya DPR. Itu. Baik, tentu mudah-mudahan DPR akan menyetujui, mudah-mudahan semoga ya menyetujui ya, Perpu 2 tahun 2022. Dengan demikian, maka sekaligus
Perpu 2 tahun 2022 itu yang judulnya atau di sana dinyatakan bahwa Perpu 2 2022 adalah tentang cipta kerja akan berlaku. Memang di dalamnya ada revisi-revisi ya tentang outsourcing, tentang pengupahan, yaitu apa yang ada dimuat di dalam Perpu 2 tahun 2022. 2 tahun 2022. Nah, oke. Nah, sekarang bagaimana dengan saya kira ramai di media juga bahwa ada sejumlah serikat pekerja yang mengajukan uji material atau mungkin nggak tahu mungkin uji formil atau apa lagi gitu ya eh, ke Mahkamah Konstitusi. Kita lihat nanti seperti apa. Akan lumayan ramai lah. Baik, demikian jadi terjawab sudah pertanyaan di awal tadi yang merupakan judul pada sesi ini. Eh, bagaimana atau apa yang akan terjadi atau dapat terjadi apabila DPR tidak menyetujui Perpu nomor 2 tahun 2022. Oke, sampai di sini dulu. Kita jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Sehat selalu. Oke.